Halo, selamat datang lagi di The Deep Dive. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang, menurut saya keren banget. Hubungan antara otak sama tubuh kita. Coba deh kamu bayangin, kalau kamu bisa jadi programmer buat otakmu sendiri. Ternyata keyboard sama mouse-nya itu ya tubuh kamu. Kita bakal kulik ini lewat praktik Pilates. Dan ini bukan cuma soal olahraga biasa ya, tapi lebih ke gimana gerakan yang sadar itu bisa jadi semacam kode yang membentuk ulang sirkuit saraf kita. Beneran. Nah, sumber kita kali ini wawancara mendalam dengan Caroline Berger de Femini, seorang pakar Pilates dan girotonik yang bener-bener ngebongkar sains di baliknya. Jadi misi kita hari ini, kita mau bongkar mitos lama yang bilang kalau pikiran dan tubuh itu dua hal yang, terpisah. Oke, kita mulai bedah ya. Boleh. Mungkin kita bisa mulai dari kekeliruan palung dasar yang sering banget kita yakini. Ini juga poin utama dari Caroline. Kita itu terbiasa mikir kalau otak sama tubuh itu dua entitas yang beda. Iya, kayak bos sama anak buah gitu ya. Nah, persis. Seolah-olah otak itu CEO yang duduk manis di atas, terus tubuh itu cuma karyawan di pabrik yang nurut aja sama perintah. Padahal secara biologis mereka tuh kan satu paket, nggak terpisahkan sama sekali. Saya suka banget satu kutipan dari wawancara itu. Katanya, otak bukanlah entitas abstrak yang bertengger di atas tubuh. Dan tubuh bukanlah sekedar pelaksana otot. Wah, itu mengubah segalanya sih. Tepat. Dan ini membawa kita ke konsep inti yang disebut otak yang menubuh atau embodied brain. Jadi otak itu bukan prosesor komputer yang dingin dan terisolasi. Dia itu organ yang hidup, plastis, dan terus-menerus dibentuk sama semua yang kita alami. Semuanya? Maksudnya sentuhan, gerakan, gitu? Semuanya. Sentuhan, gerakan, emosi, ada lingkaran umpan balik dua arah yang jalan terus, tanpa henti. Tunggu. Lingkaran umpan balik. Jadi ini bukan jalan satu arah dari otak ke tubuh aja. Sama sekali bukan. Itu mitos lamanya. Kenyataannya, setiap gerakan yang kamu lakuin, bahkan cuma geser posisi duduk sedikit, itu ngirim jutaan informasi balik ke otak. Wow. Dan itu secara halus mengubah fisiologi otak. Sebaliknya juga gitu. Kalau kamu lagi stres, otak kan kirim sinyal. Bahu jadi tegang, napas jadi pendek. Ah, iya. Kalau kamu tenang, posturmu lebih rileks. Mereka itu saling ngobrol setiap detik. Gitu loh. Oke, ini menarik. Jadi kalau kita pakai analogi programmer tadi, setiap gerakan presisi di Pilates itu kayak kita lagi ngetik baris kode yang bersih. Kita nggak cuma ngelatih otot, tapi juga ngajarin otak sama tubuh buat komunikasi lebih lancar. Analogi yang sempurna. Dan ini bukan lagi cuma filosofi atau rasanya begitu. Ini sains yang kokoh. Risetnya udah puluhan tahun. Berkat teknologi canggih kayak fMRI, kita bisa anggap itu peta lalu lintas di otak. Terus ada EEG yang bisa dengerin aktivitas listriknya. Jadi kita beneran bisa ngintip ke dalam ya? Beneran, kita bisa lihat langsung secara real time gimana otak itu bekerja sebagai sebuah jaringan. Jadi model lama yang lihat otak kayak kumpulan laci-laci terpisah itu udah usang banget. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau otak itu jaringan super kompleks, dan tubuh kita keyboardnya, gimana cara Pilates mengetik perintah yang pas buat mengoptimalkan semuanya? Itu pertanyaan kuncinya. Jawabannya ada di konsep jaringan otak. Jadi gini, fungsi mental kita yang paling canggih, misalnya merencanakan liburan atau nahan emosi pas macet, itu nggak datang dari satu titik kecil di otak. Oke. Fungsi itu muncul dari kerjasama, semacam simfoni, antara beberapa wilayah otak yang nyambung dalam satu jaringan. Jadi bukan satu area yang tiba-tiba nyala, tapi lebih kayak sebuah orkestra di mana semua alat musik main bareng secara harmonis. Tepat sekali, orkestra itu analogi yang bagus banget. Dan ada beberapa seksi utama di orkestra ini. Misalnya ada jaringan frontoparietal, ini konduktornya, yang ngatur perhatian, perencanaan, keputusan. Lalu ada jaringan limbik, ini seksi alat musik tiupnya, yang mainin melodi emosi dan stres. Dan jangan lupa cerebellum, si otak kecil di belakang. Dulu dianggap cuma buat drummer yang jaga ritme, sekarang kita tahu dia juga berperan penting buat penyesuaian halus. Oke, jadi ada konduktor, seksi emosi, dan drummer. Terus peran Pilates di mana? Gimana dia bikin semua ini main bareng jadi satu kesatuan yang indah? Nah, disinilah kejeniusan Pilates. Dia bukan latihan yang cuma nargetin satu instrumen aja. Dia maksa seluruh orkestra buat latihan bareng. Coba kita bedah ya. Pertama, presisi gerakan. Itu yang susah banget biasanya. Ya.
Presisi itu secara langsung melatih dialog antara korteks motorik yang kasih perintah gerak dan umpan balik sensorik dari otot. Ini ngasah komunikasi antara konduktor dan para pemain musiknya. Dan itu pasti butuh konsentrasi tinggi kan buat melakukannya dengan benar. Betul. Dan konsentrasi itu sendiri langsung mengaktifkan korteks prefrontal, markas besarnya si konduktor. Jadi kamu secara sadar melatih otak untuk fokus. Terus ada pernafasan yang sering diremehin. Nah, soal napas ini aku penasaran. Kita kan semua napas tiap saat tanpa mikir. Apa yang bikin napas di Pilates itu begitu istimewa sampai bisa nenangin sistem saraf? Bedanya apa sama napas biasa? Bedanya besar sekali. Napas biasa kita seringnya pendek, dangkal, apalagi pas stres. Itu kan dikontrol sistem otonom. Kalau pernapasan yang terkontrol di Pilates itu disengaja, dalam, dan terkoordinasi sama gerakan. Ini secara langsung nyentuh batang otak dan mengaktifkan saklar ke sistem saraf parasimpatis, sistem istirahat dan cerna. Kayak kamu secara manual bilang ke orkestramu, oke semuanya tenang, mainkan lagu yang lembut. Wow. Terakhir, kesadaran tubuh. Merasakan posisi tubuhmu di mana, itu memodulasi jaringan limbik, si seksi emosi. Jadi hasilnya bukan cuma stimulasi, tapi sinkronisasi. Inilah yang bikin koordinasi, ketenangan, sama kejernihan mental jadi lebih baik. Oke. Ini semua kedengaran hebat ya dalam kondisi ideal. Tapi gimana dengan dunia nyata, di mana kita semua ini stres? Stres kronis itu kan rasanya kayak ada bug konstan di sistem kita. Wawancara Caroline juga nyebut kalau stres itu ganggu komunikasi saraf dan memicu peradangan. Benar. Dan Pilates itu bisa dibilang salah satu tool debugging paling efektif buat otak yang stres. Mekanismenya spesifik banget. Pertama, yang paling dasar, gerakan fisik itu ningkatin aliran darah ke otak. Sederhana tapi krusial. Ibaratnya kamu ngasih nutrisi dan oksigen ekstra buat sel-sel otak yang lagi kerja keras. Oke. Kedua, latihan ini mendorong pelepasan neurotrofin. Anggap aja ini pupuk buat neuron. Bikin neuron sehat, kuat, dan bahkan bisa numbuhin koneksi baru. Jadi kayak ngerawat taman di dalam otak kita yang mungkin udah mulai kering karena stres ya? Analogi yang pas banget. Terus yang lebih teknis nih, Pilates bantu ngatur keseimbangan dua neurotransmitter utama, GABA dan glutamat. Anggap aja glutamat itu pedal gas, dia bikin waspada. GABA itu pedal rem, dia bikin tenang. Oke, gas dan rem. Nah, stres kronis itu bikin pedal gas kita kayak macet keinjek terus. Pilates, terutama lewat pernafasan tadi, itu kayak nginjek pedal rem GABA dengan lembut, mengembalikan keseimbangan. Aku jadi kepikiran posturku sekarang nih pas duduk di depan mikrofon, tanpa sadar bahu agak tegang. Berarti saat ini juga aku sebenarnya lagi ngirim sinyal stres kecil ke otak ya? Tepat. Dan dengan kamu menyadarinya sekarang, terus kamu perbaiki, tarik nafas, rileksin bahu, kamu secara aktif lagi ngirim kode baru ke otakmu yang bilang, semuanya aman. Kamu lagi melakukan debugging secara real time. Itu bukti nyata koneksi otak tubuh. Wow, ini nyambung banget sama satu konsep kunci yang terus disebut, neuroplastisitas. Jujur, aku sering dengar kata ini, tapi apa sih artinya secara praktis buat kita? Intinya gini, gagasan lama kalau otak kita itu terkunci atau jadi kaku setelah dewasa itu salah besar. Neuroplastisitas itu bukti ilmiah bahwa kita itu arsitek dari otak kita sendiri setiap hari. Setiap gerakan, setiap pikiran, setiap napas, itu secara harfiah lagi ngebangun dan ngerenovasi rumah mental yang bakal kamu tinggali besok. Ini salah satu penemuan paling penuh harapan dalam sains modern menurutku. Jadi, kita nggak terjebak dengan otak yang kita punya sekarang. Kita bisa renovasi terus-menerus. Dan Pilates dalam hal ini bukan cuma perawatan rutin, tapi kayak manggil tim kontraktor ahli gitu. Tepat. Pilates itu bukan cuma memelihara, dia katalisator untuk plastisitas. Waktu kamu ulang gerakan presisi, kamu lagi menebalkan kabel saraf buat memori prosedural. Gerakan jadi lebih efisien. Tapi karena ini juga melibatkan fokus, kamu sekaligus merenovasi area fungsi eksekutif di otak depan. Ini yang berpotensi bantu memperlambat penurunan kognitif seiring usia. Oke, ini semua kedengaran hampir terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kita udah bahas teorinya, mekanismenya. Tapi apa efeknya ini beneran signifikan? Maksudku, apa ini bisa diukur secara objektif di lab atau lebih ke perasaan enak aja setelah olahraga? Pertanyaan yang valid banget. Dan ini yang membedakan sains dari klaim semata. Peneliti ngelihat ini secara multidimensi, dari 3 sudut pandang utama biar dapat gambaran lengkap.
Oke, apa aja tuh? Sudut pandang pertama itu peta. Mereka pakai fMRI buat lihat peta lalu lintas di otak. Mereka bisa lihat mana wilayah yang macet, mana yang lancar. Nah, setelah program Pilates, studinya nunjukin lalu lintas atau komunikasi antar jaringan otak jadi jauh lebih lancar, lebih sinkron, jalurnya lebih efisien. Oke, jadi peta lalu lintasnya membaik. Sudut pandang kedua. Kedua itu musik. Para ilmuwan pakai EEG buat dengerin musik otak, yaitu gelombang otaknya. Otak yang stres itu musiknya kayak heavy metal yang kacau. Setelah sesi Pilates, mereka lihat ada peningkatan gelombang alfa dan theta. Alfa itu kayak musik jazz yang tenang tapi waspada, kalau theta lebih ke musik ambient yang meditatif. Ini bukti neurofisiologis dari kondisi fokus yang tenang. Ah, jadi itu perasaan zen tapi tetap waspada yang sering didapat setelah kelas ya? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Keren. Lalu sudut pandang ketiga. Ketiga itu tes kimia. Ini yang paling langsung. Pertama, mereka ukur variabilitas detak jantung atau HRV. HRV yang tinggi itu bagus, artinya sistem sarafmu fleksibel sama stres. Pilates konsisten naikin HRV. Kedua, dan ini yang paling terkenal, mereka ambil sampel air liur dan ukur kadar kortisol, hormon stres kita. Hasilnya jelas banget, level kortisol turun signifikan. Luar biasa. Dan semua data fisiologis ini, peta, musik, kimia, dikuatin lagi sama tes neuropsikologis. Peserta nunjukin peningkatan nyata dalam perhatian, memori, dan fleksibilitas kognitif. Jadi, buat kamu yang dengerin, ini poin penting banget. Perasaan lebih tenang, lebih fokus, lebih nyambung sama tubuh setelah latihan, itu bukan cuma di kepala kamu. Itu didukung oleh data objektif. Dari peta lalu lintas di otakmu, musik yang dimainkannya, sampai komposisi kimia di tubuhmu, semuanya nunjukin perubahan nyata ke arah yang lebih seimbang. Benar sekali, ini validasi ilmiah atas apa yang udah diamati praktisi dan klien selama puluhan tahun. Gerakan yang sadar itu benar-benar memprogram ulang cara kerja otak kita. Setelah semua pembahasan ini, pesannya jadi makin jelas ya. Cara kita mandang gerakan itu harus berubah total. Ini bukan lagi soal bakar kalori atau sekedar pengeluaran energi. Ini tindakan proaktif buat jaga kesehatan secara menyeluruh. Sebuah cara buat menyeimbangkan ulang neurofisiologi, mental, dan emosi kita. Betul, dan kalau kita tarik lebih jauh lagi ya, pemahaman ini bahkan bisa mengubah definisi kita tentang sukses. Wawancara dengan Caroline menyinggung ini dengan sangat indah. Sukses sejati itu mungkin bukan soal produktivitas tanpa henti. Mungkin sukses yang sesungguhnya adalah kemampuan menjaga keseimbangan dinamis antara tubuh, otak, dan lingkungan kita. Dan yang paling memberdayakan adalah keseimbangan ini bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang bisa kamu bangun dan rawat secara sadar. Itu poin yang sangat kuat. Tubuh bukan lagi kendaraan, tapi partner kita dalam menciptakan kesejahteraan. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir untuk kamu renungkan. Sumber kita menjelaskan dengan detail banget gimana gerakan yang sadar bisa membentuk ulang sirkuit di otak kita, kayak programmer yang nulis kode. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu. Jika setiap kebiasaan fisikmu, cara kamu bergerak, cara kamu napas, bahkan postur dudukmu saat dengerin ini, terus-menerus menulis dan menulis ulang kode sarafmu, cerita apa, atau lebih tepatnya, program apa yang mau kamu tulis untuk otakmu mulai hari ini?